Sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu teman-teman semuanya ya, bahwa di Mtrade ini semua tentang saham yang kita kasih tahu, baik rekomendasi atau potensi beli dan jual, ini adalah sifatnya edukasi, bukan sebagai perintah ya, bukan sebagai perintah. Jadi ada risiko, ada keuntungan, mari kita antisipasi masing-masing ya. Kita bantu dengan edukasi. Oke, jadi teman-teman kita perhatikan di sini historical dari IHSG. Perhatikan kondisi saat ini IHSG kita ini saya ajarin cara bacanya ya. Ini sudah naik. Ini di sini dari bawah sampai ke atas. Ini sudah naik 20%, 19 sampai 20% dalam waktu kurang dari 2 bulan ya. Jadi November sampai Desember. Kemudian dari Desember tanggal 1 sampai Desember tanggal 21 ini naik 10%. Nah, kalau teman-teman mau tahu IHSG naik 10% itu matters nggak? Kita lihat yuk. Kita lihat yuk kondisi IHSG dari tahun ke tahun. Kita lihat ya. Yuk kita tarik mundur bagaimana Indonesia di tahun 2019. Oh, ternyata Indonesia sepanjang 2019 itu minus 3,62%. Kemudian bagaimana Indonesia di tahun 2018 dari Januari sampai dengan Desember. Januari 2018 ya, Januarinya di sini 2018 sampai Desember 2018. Nih, ini Desembernya di sini nih. Januarinya nih di sini. Ini malah minus 5,3% ya. Dalam setahun minus 5,3, kemudian 2019 minus 3%-an. Jadi, teman-teman, kalau saya bicara tentang IHSG naik 10% dalam 1 bulan, ini sebuah performa, sebuah kinerja yang sangat bagus sekali, growth yang sangat cepat sekali buat IHSG. Demikian pula 20% dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini ibarat kayak ngegas tuh gasnya cepat banget. Nah, maka dari itu saya cuma mau bilang, kalau ngegas terus, kapan istirahatnya? Kapan isi bensinnya? Tetap harus ada waktu istirahat. Disinilah waktu istirahat. Ini waktu istirahat. Pertanyaannya, istirahatnya berapa lama? Istirahatnya berapa jauh? Kan itu kan yang kita tanyakan, apakah dia istirahatnya bisa sampai turun ke moving average 50 atau cukup tertahan di sini di MA20? MA20 tuh artinya menunjukkan tren jangka pendek. Kalau 50 ini menunjukkan tren jangka menengah beberapa bulan. Kalau yang 100 ini menunjukkan tren jangka panjang. MA200 lebih panjang lagi, dia udah di bawah sini. Kebetulan nggak saya tampilkan ya. Jadi teman-teman sebenarnya sangat wajar sekali ketika IHSG atau market ini tarik napas dulu, sangat-sangat wajar. Dan kita lihat secara fundamental 2021 masih sangat positif. Tapi kan ini bumpy banget. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia koreksi cuma sampai MA20, nggak apa-apa. Tapi kalau koreksinya sampai MA50, what to do? Sekarang kita perhatikan secara historical. Secara historical, perhatikan IHSG selama rally di tahun 2020 ini, dari bulan Maret, ini sempat beberapa kali mengalami normal correction. Di bulan Juni, karena profit taking, kemudian di bulan Agustus atau Juli akhir, ya, perhatikan di sini ketahan MA20, ini ketahan MA50. MA itu adalah garis rata-rata penutupan. Kalau 20 hari terakhir, kalau 50 itu penutupan 50 hari terakhir. Kemudian ini juga ada di sini dikit ketahan MA20 lagi. Ini ketahan 50. Ini ketahan 20. Perhatikan, terus ini di sini, ini ketahan MA20 lagi. Nah, saya sengaja skip yang di tengah-tengah. Perhatikan teman-teman, ketika di tengah-tengah, di sini ketahan MA20, habis itu di sini bablas sampai ke MA50, dan dia bablas lagi terus sampai ke MA100-nya. Ini di bulan September. Ini di bulan September, yang waktu itu menjadi peluang buat kita last chance untuk investing, dan waktu itu teman-teman yang ngikutin untuk beli saham-saham properti dan konstruksi, sekarang udah cuannya hampir 3 digit mencapai 100%. Oke, teman-teman perhatikan ya.
Jadi 2020 ini sangat bumpy sekali, ada peluang, tapi kita juga harus hati-hati. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini akan mantul sampai ke MA20 aja, atau sampai ke MA50, atau the worst scenario, dia akan turun lagi kayak bulan September sampai di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebelum saya ngomong apa yang harus kita lakukan, ya, conclusion, saya akan kasih beberapa data yang menarik buat teman-teman semuanya, oke? Data yang pertama, di bulan Desember ini, setiap bulan Desember, itu pasar saham ditutup menguat, meskipun menguatnya cuman menguat dikit, ya. Ini hitungnya dari awal Desember sampai akhir Desember. Desember 2020 kemarin pun naik, ya, naiknya bahkan kencang banget 6%. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagaimana dengan bulan Januari. Kita lihat dulu bulan-bulan yang ininya terjelek, ya. September ini secara historis ini bulan bottom. Jadi kalau mulai turun, perhatikan mulai turun itu mulai bulan apa? Bulan apa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya. Nah, ini mulai banyak merahnya. Ini ini Juli biasa ada pantulan dikit. Jadi IHSG di Juli ada pantulan dikit, kemudian dia turun lagi gitu. Jadi mulai masuk April ini sebenarnya udah mulai waspada gitu, ya. Kemudian kalau kita perhatikan awal tahun di Januari ini masih lebih banyak positifnya daripada negatifnya, ya. Jadi di Januari ini masih lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Kita review dikit yuk, kita tarik mundur. Saya masih ingat banget tahun 2017, tahun 2020. Jadi pengalaman itu sangat penting sekali, ya. Dan saya menikmati dari tahun ke tahun itu ngerasain gimana euforianya di akhir tahun dan juga di awal tahun. Jadi yang disebut dengan window dressing atau Santa Claus rally, ya ini. Januari effect. Kenapa? Di Januari itu masih banyak positifnya. 2017, kenapa dia turun waktu itu? Market sudah mencapai level puncaknya, ini 2017 naik kencang banget, tapi turunnya cuma dikit 0,05%. 2020 kenapa waktu itu IHSG turun banget? Karena di akhir tahun, waktu itu 2019, akhir tahun IHSG, market Indonesia, saham Indonesia, capital market, ini lagi gonjang-ganjing Jiwasraya. Apakah segitu ngaruhnya pengaruh Jiwasraya, case Jiwasraya ke market? Sangat berpengaruh sekali, ya. Jadi kapitalisasi market, jumlah perdagangan itu sangat menurun sekali, dan kejadian itu membuat kepercayaan dari investor asing pun juga jadi sangat terpengaruh. Sejak November 2019 sampai dengan Februari 2020 itu market sangat slowing down banget, dan kemudian di sini ini COVID-19. Kalau nggak COVID-19 separah-parahnya itu turunnya di bulan bulan Maret, salah ngomong mulu nih. Saya ulang ya, bulan Maret 2020 ini turun 16% karena COVID-19. Jadi Januari Februari 2020 ini merah, ya, karena faktor waktu itu Jiwasraya, sentimen negatif itu, dan kemudian yang mengurangi aktivitas di market juga, ya. Dan di Maret ini karena COVID-19. Bagaimana dengan tahun 2018? Maret kok turunnya dalam, ya. Ini masih ada kaitannya dengan 2017 yang menjadi level puncak, ya, level puncak perdagangan selama beberapa tahun terakhir. Kalau mau lihat kayak gini nih. Jadi kita belajar ngelihat cycle dulu. Ini 2017 dia naik terus ting sampai di sini puncak. Ini all time high, bahkan sekarang pun kalah tinggi. Jadi wajar kalau 2018 turun, dan itu siklus 10 tahunan. Hebatnya IHSG cuma turun sampai 17%. Kelihatan di sini, ya. Ini tepatnya bulan Maret yang turun tajam 2020. Tapi 2018 tuh turun di sini. Ini ya. 14, 15, 16, 17. Ya, dari sini, dari atas sampai ke bottom, itu dia turunnya sekitaran 16,5%. Artinya ini masih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan koreksi di tahun 2013.
koreksi market di tahun 2013 waktu itu mencapai 25% dan 2015 itu juga mencapai 25%. Dibandingkan dengan tahun 2015 ya, dibandingkan dengan tahun 2008 nggak ada apa-apanya juga gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang siklus 10 tahunan, tahun 2018 kemarin nggak turun dalam. Kenapa? Karena perekonomian Indonesia itu bagus teman-teman. Ini 2008 sampai turunnya 60%. Nah itu bottom IHSG dari level puncak-puncaknya. Kalau kita lihat secara bulanan, bulan Januari ini 78% naik, kecuali ada case tertentu. Yang ini 2017 adalah momen tertinggi dia sepanjang tahun, dan kemudian sepanjang beberapa tahun, dan kemudian untuk 2020 ini kemarin karena ada case Jiwasraya dan juga COVID-19 ya di sini. Kesimpulannya nanti 2021 lebih banyak positifnya atau negatifnya. Kalau melihat historical seperti ini dan sentimen di 2021 banyak sentimen positifnya, IHSG di Januari 2021 berpotensi untuk menguat, dan kalau mau ngecek ini angka ini harus sampai akhir Januari, bukan baru tanggal 4 Januari misal ada koreksi langsung wah tuh ternyata Januari turun, enggak dong, ini diambilnya sampai akhir Januari. Secara statistik seperti ini, oke ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan teman-teman, ketika di bulan Januari ini sudah percentage dia naik, sudah lebih kecil daripada bulan Desember, berarti kita sudah mulai ancang-ancang untuk yang trading, udah mulai ancang-ancang untuk membatasi transaksi atau profit taking. Nah, terlebih lagi kalau sudah mulai masuk bulan Februari, Maret, ini udah dekat Lebaran juga, dan bulan April ini saya udah waspada banget mulai masuk bulan April. Biasa tuh mulai turun tuh udah Maret April tuh udah mulai turun gitu.